Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma iftah lana min futuhil arifin wa aqsimu bihamdillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam kajian subuh. Mudah-mudahan aktivitas amaliyah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kehilapan dan kesalahan kita dalam amaliyah mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini masih berkaitan dengan apakah kita musuh atau sahabat setan. Lanjutan dari bulan kemarin baru diketahui pintu-pintu masuknya setan. Nah, sekarang indikator-indikator musuh atau sahabat setan. Nah, penting untuk kita ketahui supaya kita senantiasa lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ini cukup populer, Dzukiru an Wahib bin Munabih. Jadi diceritakan ini hadisnya dari Sayyid Wahab bin Munabih. Nah, satu saat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang menyerupai kakek-kakek. Nah, jadi kakek-kakek ini datang, ya Rasulullah SAW kemudian bertanya, man anta, siapakah engkau? Nah, orang itu ternyata menjawab, qala ana iblis. Nah, jadi subhanallah ketika Rasul tanya, kamu siapa? Saya iblis. Punten pami di dieu Kang mun aya nu kitu reuas atawa moal. Ai maneh saha kuring iblis kira-kira langsung disungguhan atawa di baledo. Nah, itu kan ya, Rasul bertanya ana iblis. Nah, kemudian Rasulullah SAW 5 zikta. Kenapa kamu mendatangi saya? Nah, kan kalau Rasul dengan iblis sebaliknya, kalau kita takut iblis, kalau oleh Rasul iblis yang takut oleh Rasulullah. Kenapa kamu mendatangi saya? Kata iblis, innallaha amaroni ain atika. Saya diutus oleh Allah, saya diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi kamu dan menjawab apa saja yang kau tanyakan. Jadi gitu. Jadi iblis berani datang kepada Rasulullah karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Karena yang namanya iblis jangankan oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Umar saja dia tidak berani. Tuh kan kalau ada bekas telapak kakinya Umar bin Khattab, iblis pindah jalur kalau mau menggoda orang, pindah jalur. Punten areka urang ka ibu-ibu resepeun atawa sieuneuh. Karena tapak kaki urang resepeun atawa sieuneuh. Resepeun kira-kira orang mah sehingga nyampe ke masjid teh ya nya nuturkeun we langsung sehingga enggak ada orang di masjid cukup betah atau istiqomah agak susah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya mal'un kam aduwuka min ummati, wahai yang dilaknat oleh Allah. Nah, Rasul terbuka. Kalau ke iblis Rasul terbuka. Kan wahai makhluk yang paling dilaknat Allah, sebetulnya ada berapa sih musuh-musuh kamu dari umatku? Nah, berarti kalau musuh iblis berarti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau musuh Rasul berarti sahabat iblis. Kita lebih dekat menjadi sahabat iblis atau sahabat Rasul? Nah, kita coba lihat. Nah, jangan pede dulu. Kita coba lihat. Karena kata iblis ketika menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, khamsatu asara. Musuhku ini ada 15 golongan. Nah, ada 15 macam yang termasuk musuh iblis. Berarti kalau kita ingin menjadi musuh iblis, maka kita harus berada di sini. Ya, apakah kita cocok? Ya, kita coba satu persatu
persatu kita kupas. Yang pertama, awaluhum anta. Kata iblis yang pertama, musuh terberatku, musuh abadiku adalah engkau. Berarti musuh abadinya iblis adalah Nabi Muhammad. Nah, kenapa Rasulullah SAW dianggap musuh yang terberat? Nah, karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang mukhlasin. Nah, apa Pak? Hamba Allah yang mukhlasin. Nah, ini yang agak berat. Kita lihat, mukhlasin itu diikhlaskan oleh Allah. Saya tanya ke jamaah, kita pilih mengikhlaskan atau diikhlaskan? Coba, kita mau mengikhlaskan atau diikhlaskan? Ya, saya pilih diikhlaskan, mukhlasin, diikhlaskan oleh Allah. Karena kalau mengikhlaskan berjuang sendiri. Makanya Rasulullah adalah hamba Allah yang mukhlasin, bukan mukhlisin. Nah, beda, ada mukhlasin, ada mukhlisin. Dalam konsonan kata Arab coba kita lihat. Nah, ikhlas ini kan fi'il madinya itu akhlaso. Fi'il mudhari'nya yukhlisu. Maka artinya ini artinya adalah memurnikan. Nah, kemudian ikhlas, ikhlason itu masdar. Maka artinya itu pemurnian. Nah, isim fa'ilnya mukhlis atau mukhlisin. Kalau jamak maka artinya yang memurnikan. Nah, kalau mukhlasin itu isim maf'ul. Nah, jadi mukhlasun atau mukhlasin maka ini artinya yang dimurnikan. Kira-kira yang paling mudah, mukhlasin atau mukhlisin? Mukhlasin atau mukhlisin? Nah, maka di dalam Al-Quran yang selamat dari gangguan setan, ya pribadi Rasulullah adalah mukhlasin, yang diikhlaskan oleh Allah. Berarti Allah yang bekerja, kita yang berusaha. Nah, kalau mukhlisin, kita sendiri yang berjuang. Berat, ya berat, sangat berat. Nah, maka Bapak Ibu hadirin, nah yang kedua Rasulullah SAW kenapa ditakuti oleh iblis? Karena dia selalu berzikir. Di dalam surat Al-A'raf ayat 201, innalladzina taqau idza masahum ta'ifatun minas syaiton tadzakkaru faidahum mubsirun. Dan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa ketika diganggu oleh gangguan setan, maka dia berzikir kepada Allah. Ketika dia berzikir, maka dia akan sadar, akan melihat atas kesalahan-kesalahannya. Ini yang ditakuti. Kenapa Rasulullah dikatakan oleh iblis? Karena memang Rasul tidak pernah berhenti berzikir. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memohon perlindungan Allah Subhanahu. Bahkan di dalam riwayat setiap beliau mau sholat pasti mengutamakan doa perlindungan. Nah, ini kan di dalam surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'id billah. Maka Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan kepada Allah. Di dalam doanya kayak misalnya mau sholat, ada apa tuh yang waktu mau sholat Rasul pasti misalnya minimal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, minta ketetapan hati. Atau Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayadurun. Itu doa-doa permohonan perlindungan. Maka kita pun kalau mau jauh dari gangguan setan, tentu kita harus memohon perlindungan. Minimal kalau mau berangkat atau melakukan segala sesuatu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu, musuh abadi iblis adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dari nomor 2, siapa tahu ada yang kena. Yang kedua, musuh abadinya iblis adalah kata Rasul imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita nggak usah mikir-mikir presiden, gubernur, bupati dan lain-lain lah.
kita cukup memikirkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kata Rasul, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Wal amiru ro'in war rajulu ro'in ala ahli baiti wal mar'atu ro'iyatun ala baiti zauziha wa waladihi fakulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Setiap dari umat, setiap dari manusia adalah pemimpin. Tuh kan, setiap pemerintah adalah pemimpin. Setiap laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Setiap perempuan adalah pemimpin bagi keluarga dan anak-anaknya. Itu akan dipinta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bi'il innas sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, segala sesuatu, mata, telinga, kemudian hati akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, jadi misalnya kalau anaknya atau istrinya kurang lurus, nah suami pasti akan ditanya pertanggungjawabannya, karena kita adalah seorang pemimpin, itu pasti. Istri pun sama akan ditanya. Kalau anaknya misalnya kurang lurus, itu ibunya akan ditanya, karena memang ibu adalah pemimpin bagi keluarga dan anak-anaknya. Penting bagi kita. Umur, harta, jasad itu pasti akan dipinta pertanggungjawaban. Makanya kita harus adil. Nah, bagaimana makna adil? Nah, ini menurut para ulama, ya salah satu ulama Muhammad Hasan Qodro dan Kormola Miliki yang menulis salah satu buku, beliau menerjemahkan atau mengartikan adil itu yang pertama at-tawazun wal istiqomah. Keseimbangan dan istiqomah. Nah, jadi pemimpin yang adil yang seimbang dan istiqomah. Contoh lah, saya tanya ke Bapak Ibu, sholat duha kita sudah istiqomah atau belum? Dalam satu minggu masih ada batal? Ada. Berarti kita sudah adil atau belum? Nah, jadi adil itu bukan berarti nimbang ini 50-50. Istiqomah adalah termasuk adil. Makanya al istiqomah khairum min alfi karomah, kata Sayyidina Ali. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang memiliki karomah tetapi tidak istiqomah, itu lebih baik orang yang istiqomah daripada orang yang memiliki karomah. Nah, ini jadi at-tawazun wal istiqomah. Makna yang pertama daripada adil adalah seimbang dan istiqomah. Yang kedua at-tasawi wa nafil mahabbat. Nah, makna yang kedua, adil itu kesamaan dan tidak memihak. Nah, berarti ini dalam kehidupan kebangsaan yang namanya adil at-tasawi wa nafil mahabbat, artinya kesamaan dan tidak memihak. Jadi kalau misalnya hakim tidak berpihak, ya mensamaratakan di depan hukum, berarti itu adalah adil. Makna adil yang ketiga, ro'ayatu wa itu haqqul mustahik, ya menjaga hak dan memberikannya kepada yang berhak. Ini pun termasuk makna adil menurut para alim ulama. Nah, jadi ternyata luas cakupan dari adil itu. Jadi pemimpin yang adil adalah yang seimbang. Pemimpin yang adil adalah yang istiqomah. Pemimpin yang adil selalu membuat orang yang dihadapannya itu sama dan tidak pernah memihak kepada sesuatu. Adil itu adalah menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini adalah makna daripada adil. Maka musuh abadi iblis yang kedua imamun adil. Yang ketiga goniyun mutawadi, orang kaya tawaduk. Nah, ini kan orang kaya tawaduk. Pada akhirnya Bapak Ibu hadirin sekalian, harta itu dibawa mati atau tidak? Saya tanya begini, yang ada di rumah kita, harta yang ada di rumah kita punten seertingalieun angoeun atanapi anu manfaat.
seseueurna. Nah, ibu, saya tanya ke ibu-ibu, ibu punya lemari mainan di rumah, ada yang seumurnya belum pernah satu kali pun dipakai. Gelas misalnya, ada nggak gelas yang belum pernah dipakai? Nah, gelas yang ada di rumah banyak yang dipakai, banyak yang tidak dipakai. Itu akan menghisap, Bu. Itu kalau misalnya dari mulai dibeli sampai kita mati, gelas itu ditaruh di lemari mainan tidak pernah dimanfaatkan, itu nanti akan usul di akhirat. Hati-hati. Makanya subhanallah, subhanallah. Saya pernah melihat ya salah satu orang kaya, pom bensinnya di mana-mana. Ya Allah ya Karim, ketika meninggal dunia sama saja dengan orang miskin. Harta tidak pernah dibawa mati. Nanti kita akan cross check dengan sahabat Rasul. Ya kan, dengan sahabat Rasul. Saya tanya ke Bapak Ibu, saya jawab dengan jujur. Ibu mau kaya atau mau miskin? Ibu bapak mau kaya atau mau miskin? Nah, kita nanti bandingkan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, karena dia itu meminta supaya jadi orang miskin. Kenapa? Padahal dia itu sangat kaya. Nah, kita telusuri. Orang kaya tetapi tawadu. Nah, kita coba lihat sahabat Rasul. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Hartanya berapa? 6 triliun 212 miliar 688 juta. Kaya atau miskin? Saya tanya, di Indonesia banyak enggak yang memiliki harta 6 triliun lebih? Itu Abdurrahman bin Auf, Pak. Sahabat Rasul yang di Madinah. Tapi luar biasanya beliau. Luar biasanya beliau. Kan? Dia punya istri 4. Itu semua sudah dibagi harta yang berlimpah. Ketika datang Abu Bakar datang hijrah dari Mekah ke Madinah, langsung dianggap saudara. Wahai Abu Bakar, engkau adalah saudaraku. Saya orang kaya. Kamu mau rumah yang di mana? Ambil. Kamu mau kebun yang mana? Ambil. Termasuk istrinya. Saya punya 4 istri. Kalau kamu mau yang mana saja, akan aku ceraikan. Saya serahkan kepada kamu untuk dinikahi. Luar biasa atau tidak? Ayah diurang begitu mual. Ya misalnya saya ketemu dengan Aagim misalnya. Aagim kan dulu punya istri 2. Nawarkan mual, anu murah dikapatuskeun. Mual mungkin. Nah, itu Abdurrahman bin Auf luar biasa. Luar biasa. Bagaimana ketika dia misalnya mau meninggal dunia, nanti sodakonya akan kita lihat. Abdurrahman bin Auf kaya luar biasa, tetapi tetap tawadu. Tidak berani kepada Rasulullah, tidak berani. Dia tetap tawadu padahal kekayaannya 6 triliun lebih. Nah. Yang kedua, Zubair bin Awam. Ini saya cerita supaya kita jadi ya baru punya motor, baru punya mobil, harta misalnya dihitung tidak 1 miliar sudah sombong, jauh dengan Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Zubair bin Awam ini hartanya Pak 3 triliun 543 juta 324 3 miliar 543 juta 724 800 itu Pak 3 triliun. Subhanallah. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, hartanya 2 triliun 532 miliar 942 juta 750 ribu. Kaya Pak. Kelima, ini saya 5 saja karena sahabat Rasul yang kaya banyak. Yang kelima, Tolhah bin Ubaidillah, hartanya 542 miliar. Kemudian yang terakhir, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau 15 miliar hartanya. Itu menjelang wafat, hartanya begitu berlimpah. Nah, kalau kita lihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, ketika ngaji di depan Rasulullah, kata Rasulullah, suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf paling akhir masuk ke dalam surga. Karena dia orang kaya, paling lama dihisabnya. Maka Abdurrahman bin Auf sejak itu memohon kepada Allah
untuk dimiskinkan. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin supaya saya mudah dihisab, tidak lambat, dan saya segera masuk ke dalam surga. Kalau Bapak tadi mau kaya mau miskin? Mau kaya, berarti mau lama dihisab. Mau lama dihisab, karena Rasul menyatakan Abdurrahman bin Auf paling lambat masuk ke dalam surga. Ke surganya pasti, tapi paling lambat karena dia orang kaya. Orang kaya itu lama dihisab. Saya tanya ke Bapak Ibu, mau kaya atau mau miskin? Cenah yang kaya tapi cenah cepet dihisabna. Iya, makanya kita kalau baca doa membasuh tangan kanan kan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasirul Allah. Ya Allah, berikanlah catatan buku bisa diterima oleh tangan kanan, mudahkanlah dalam proses hisab. Nggak apa-apa, normal kita mau kaya tapi lanjutkan, mau kaya tapi hisabnya mau mudah. Sampai akhirnya Pak nih, kemarin siapa Akido yang dari Palembang itu mau sodako berapa triliun? 2 triliun ya. Jadi atau tidak? Nah, nggak jadi. Sekarang diproses polisi karena uangnya tidak bisa dibuktikan. Nah, Abdurrahman bin Auf satu kali sodako 40.000 dinar. Nah, kalau 1 dinar Kuwait itu uang kepingan emas itu sekitar 47.000. Berarti kalau 1 kali sodako itu 1 triliun lebih. Itu Abdurrahman bin Auf. Ari urang 1 triliun atau 2.000 perak. Kalau kita Jumatan kira-kira 100.000 atau 2.000. Nah, turutan tuh Abdurrahman bin Auf 1 kali sodako 1 triliun. Saking dia ingin jadi orang miskin. Tapi anehnya Pak, sampai meninggal 1 kali 1 triliun, datang lagi rezeki yang luar biasa, datang lagi malah tambah kaya. Nggak ada urusan orang banyak sodako jadi miskin, nggak ada. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bukan jadi miskin, malah jadi tambah kaya. Padahal setiap hari dia sodako 40.000 dinar, 40.000 dinar. Nah ini Pak, ya Sayyidina Utsman pun sama, 1 kali sodako dia 200 unta. Ya kalau zaman dulu dihitung 1 unta itu kan sekitar 7 juta lebih. Itu 7 kali 2 jadi sudah 1,4 miliar 1 kali sodako. Jadi kalau kita misalnya ngadu sodako dengan para sahabat jauh Pak. Nah ini orang-orang kaya yang 5 tadi adalah ghaniyun mutawadi, kaya tetapi tawadhu. Buktinya tawadhu ketika harta dibutuhkan oleh agama dilepas begitu saja tanpa ada pertimbangan apapun. Beda jeung urang. Urang mah lamun erek salat poho dengan duit 100.000 di teangan teu daek kapangi. Begitu Allahu Akbar ngadadak inget atanapi henteu. Urang masuk ada 100 lain 1 triliun, urang mah 100.000. Ini duit teh didinya. Eta lamun kongang mah salat teh dibatalkeun heula. Itunya begitu ingat subhanallah. Nah ini bedanya kita dengan sahabat. Yang ketiga tajirus shodiq. Nah ini subhanallah, tajirus shodiq, pedagang yang jujur. Nah Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau menyatakan at-tajirul amin shodiq wal muslim ma'as suhada wa fi riwayat ma'an nabiyyin was-siddiqin. Orang yang dagang dagangnya jujur. Nah, maka dia akan menjadi orang yang masuk ke surga. Di surganya bersama para syuhada, para nabi, para siddiqin. Orang yang jujur di dalam berdagang. Saya tanya ke Bapak Ibu hadirin, pernah jual motor atau tidak? Ada yang pernah jual motor? Begitu menawarkan motor itu disebut kelemahannya atau dipuji habis-habisan. Wah motor ieu mah cenah Pak bandel. Wah geus buku budak bandel ge rudet ieu motor disebut bandel. Wah motor ieu mah bagus luar biasa. Pokoknya belum turun mesin padahal matak dijual ya pan geus teu ngeunah eta nya. Nah di kita itu kadang-kadang seperti itu.
Dan serba salah kalau kita jujur, misalnya jujur, Kang hampura ieu motor teh minang mogok gitu kan, turun mesin geus 2 kali, kira-kira ada orang mau beli atau tidak? Jujur malah membawa malapetaka, tapi lebih bagus jujur, tetapi dianggap tidak benar daripada tidak jujur malah membawa kemadaratan. Nah, jadi kita memang serba salah. Ya, yang pasti ya pedagang yang jujur, supaya jujur harus merasa diawasi oleh Allah. Tadi dibacakan ayatnya oleh Ustaz Toha, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jadi supaya kita bisa berjujur itu harus senantiasa tidak lupa dalam usaha, tidak lupa dalam berdagang, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang yang jujur adalah musuh abadi setan. Lalu bagaimana? Nah ini juga punten saya tanya, kalau kita atau tetangga punya utang, tuh lama nggak bayar, ditagih atau tidak? Ditagih. Cara nagihnya lemah lembut atau warada molotot? Kalau orang sulit bayar utang kita tagih pasti bari molotot, itu pasti. Tapi kalau pakai hadis ini luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kalau kita menagih utang, nah kan harus penuh kelemah lembutan, ringankan bebannya. Bahkan yang paling baik itu membebaskan hutangnya. Kalau orang nagih 1 kali nggak bayar, 2 kali nagih nggak bayar, ketiga dibebaskan, orang itu dijamin masuk surga. Cuman saya tanya, kalau kita dagang caranya begitu, cepat maju atau cepat bangkrut? Nah, iya masalahnya iya di urang pi surgaeun Pak, tapi di imah pasti acara jeung pamajikan. Unggal aya nu nganyuk, ceu bayar, teu mayar, ceu bayar. Ketiga kan langsung dibebaskan. Ya salah juga. Tetapi pakailah cara-cara ketika orang punya utang, berilah keringanan. Ya, belilah keringanan. Ya, kalau misalnya sudah tidak bisa bayar, ya kenapa tidak kita cari surga Allah, itu lebih utama. Yang selanjutnya alimul muhtasi. Nah, alimul mutakhassi, orang yang memiliki ilmu tetapi takut kepada Allah Subhanahu. Nah, ini ulama-ulama yang arif billah itu adalah termasuk setan yang dimusuhi oleh setan secara abadi. Nah, ini bab ulama. Ya, kita lanjut aja dulu. Mu'minun nasih. Nah, sambil kita pilih-pilih mau di mana nih kita diam nih. Mu'minun nasih, musuh abadi iblis adalah orang beriman yang selalu saling memberikan nasihat. Kira-kira kita mampu atau tidak? Ya, saling memberikan nasihat kira-kira mampu atau tidak? Kayaknya kalau imamun adilun susah, tajirus sodik susah, alimul mutahasi susah, mungkin ini yang bisa kita kerjakan. Watawa saubil haq, watawa saubisob. Kita senantiasa saling memberikan masukan. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran lain, amar ma'ruf, amal ta'muruna bil ma'ruf, amal ma'ruf nahyil munkar, selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hanya mengajak, urusan dia mau atau tidak bukan urusan kita. Kita hanya melarang, dia turut atau tidak bukan urusan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita melarang, kamu jangan mabuk-mabukan, cukup bagi kita itu saja. Dia menurut, alhamdulillah selamat. Tidak menurut nggak masalah. Bukan kewajiban kita, ikhtiar kewajiban kita. Kalaupun harus bermasalah dengan hukum, bukan urusan kita. Karena masyarakat itu preemptif, hanya menyuluh saja, penyuluhan saja. Urusan hukumnya ada pemerintah, ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi kalau misalnya kita langsung terjun menghakimi seseorang, itu menurut agama juga tidak baik.
Nah, ini mukminun nasih, seorang mukmin yang saling menasehati. Selanjutnya mukminur rahimul qalbi. Nah, musuh abadi setan itu orang yang beriman yang hatinya lembut. Saya tanya ke Bapak Ibu, kadang-kadang kan ada mubaligh yang bahasanya kasar. Ada? Beda nggak kasar dengan tegas? Beda nggak kasar dengan tegas? Beda kan? Kalau ngajinya tegas, bagus atau tidak? Bagus, tegas menurut hukum. Memang harus begitu. Tetapi ada yang kasar. Nah, kalau kasar manfaatnya kurang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya selalu lintak lakum dengan tutur kata yang lemah lembut. Belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghardik Abu Jahal, Abu Lahab, belum pernah. Itu belum pernah selama hidupnya. Padahal Abu Jahal sahabat Rasul atau musuh Rasul? Abu Jahal sahabat Rasul atau musuh Rasul? Tidak pernah menghardik, tidak pernah berkata kotor kepada Abu Jahal. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasul hanya pernah berkata kotor ketika Sayyidina Ali minta izin kepada istrinya untuk menikahi salah satu keluarga Abu Jahal. Maka Rasul di situ baru ngomong, aku tidak rela anakku disatukan dengan keturunan musuh Allah. Satu kali saja Rasulullah menyatakan seperti itu. Makanya kita sekalipun kepada siapapun tidak boleh berkata kasar. Karena apa? Karena memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pangersa Abah Anom, satu saat ada seorang Nasrani, seorang Kristen datang ke Suryalaya. Itu sama satpam mau dipukulin. Ya, karena orang Kristen ini masuk ke dalam masjid. Nah, satpam semuanya dipanggil oleh Pangersa Abah Anom. Ada apa ini? Ini bah, orang bukan Islam mau masuk masjid. Kata Abah Anom dengan bahasa sederhana, tuh, jangankan masuk masjid, masuk Islam pun boleh. Oh, kan bahasanya dalam atau tidak? Boro-boro asup ke masjid, asup Islam dia menang. Laras ente? Ada orang Kristen mau masuk masjid, cek Abah Anom, boro-boro asup ke masjid, asup Islam dia teu nanaon. Bagus atau tidak bahasanya? Subhanallah, itunya bahasanya dalam banget. Itunya ya akhirnya di akhir kemudian orang itu bisa masuk ke dalam Islam. Itu hanya dengan bahasa yang sederhana, yang mendinginkan. Nah, termasuk Rasulullah seperti itu. Setiap subuh Rasul mau berangkat selalu dimaki dan diludahi. Setiap hari satu saat yang meludahi Rasulullah tidak ada. Nah, Rasul berhenti dulu karena tempat disitulah suka diludahi. Eureun heula. Mana cenah waek nyiruhan teh can aya. No, lama ditunggu ada, berangkat ke masjid. Ternyata begitu ditanya, yang suka meludahi Rasulullah itu sakit keras. Akhirnya Rasulullah SAW tengok, begitu ditengok ternyata betul-betul sakit. Akhirnya didoakan, nah, sembuh dan orang itu masuk ke dalam Islam lantaran ketawaduan Rasulullah. Punten, kalau di Puskopan setiap mau berangkat sholat subuh ada orang meludahi. Tiba-tiba yang meludahi itu sakit. Bapak tengok bawa ke dokter atau bapak syukuran? Bapak-bapak syukuran atau dibawa ke dokter? Pancek urang teh tuh sia goreng ka aing mah. Boro-boro sia di akhirat, di dunia ge karasa deul. Urang mah gitu lamun aya jalema nu ka urang goreng tuluy cilaka, urang mah kitu. Boro-boro di akhirat tuh, di dunia ge sia goreng ka aing mah karasa. Nah, ini mukminur rahimul qalbi. Seorang mukmin yang hatinya selalu lemah lembut itu adalah termasuk musuh abadinya setan. Orang yang mengasihani makhluk di dunia maka akan dikasihani oleh penduduk yang ada di langit. Orang yang mengasihi manusia Allah akan kasihani dia. Nah, ini tadi antaranya. Lanjut.
Nah, di melaknat itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Nah, kemudian taibut taib ala taubati. Ya, selanjutnya musuh abadi iblis itu adalah orang yang bertaubat dan istiqomah dalam taubatnya. Nah, waktu muda jarang sholat. Begitu masuk tua dia taubat, kemudian dia abadi, tidak pernah berani meninggalkan sholat. Itu dijamin oleh Rasulullah. Ataib midadan bi kamala dan balah. Seseorang yang tobat dari kesalahannya, kemudian dia tidak mengulangi kesalahan yang sama itu, maka dosa itu dianggap tidak pernah terjadi. Nah, ini saya pernah juga nih Pak Ruslan. Pak abdi pas perang itu pernah maihan jalema Pak, kumaha cenah abdi? Nggak dosa, tentara bunuh musuh nggak dosa. Seperti dokter kandungan lihat aurat perempuan, dosa atau tidak? Nah, dokter kandungan laki-laki membantu perempuan yang melahirkan. Kira-kira auratnya kelihatan atau tidak? Mual mungkin kan ayeuna ditutup heula panon dokterna atuh kadi tu kadi yang meureun leungeunna. Nah, enggak dosa karena memang porsinya dia di situ, termasuk tentara, perang, bunuh musuh, enggak dosa. Itu beda. Seperti misalnya ya orang yang mengkisos di Mekah itu kan, di Madinah ada masjid kisos, di Jeddah juga. Nah, setiap hari Jumat itu kan jagal itu tugasnya motong leher orang. Dia tidak dosa karena memang tugasnya. Ya kan beda dengan orang tanpa sebab membunuh, itu pasti kena hukuman. Nah, jadi orang yang bertobat dari kesalahan asal tidak kembali kesalahan yang sama, itu termasuk orang yang dianggap musuh abadi setan. Nah, jadi makanya ya alhamdulillah kita setiap beres sholat minimal mengucapkan kalimat tobat yang paling istimewa, la ilaha illallah. Karena dengan satu kalimat itu dibacakan tulus ikhlas, 4.000 dosa besar kita dihapus oleh Allah. Ya kan, dihapus oleh Allah. Walaupun kalau misalnya dikir, saya tanya di sini, kalau dikir la ilaha illallahnya diperbanyak, kira-kira makmum lebih semangat atau banyak yang batuk? Di kita kadang-kadang kalau dikirnya diperbanyak malah di belakang banyak yang batuk ya, makanya imam harus pengertian lah. Kalau ada yang sudah batuk berarti itu hitungan sudah lumayan cukup banyak lah. Karena bagi orang yang tidak biasa memang nggak enak kalau lama-lama. Ya kalau sendirian ya tahadus binimah. Saya kalau pada subuh kalau nggak ada kajian di sini 1000 kali. 1000 kali itu hanya 15 menit saja. Kenapa? Karena memang padilahna, palidahnya luar biasa. Malam yasabisaiin faliyaqul la ilaha illallah ba'da sholati subhi alfam marratin. Barang siapa yang banyak ketakutan, banyak masalah, hati tidak tenang, ucapkan la ilaha illallah setiap pada subuh dalam keadaan suci 1000 kali, maka insya Allah ketenangan, kesulitannya juga akan hilang, ya permasalahannya juga akan selesai. Ya tapi memang jangan berjamaah. Kalau di sini pada subuh dikirnya 1000 kali, kira-kira nisa atau habis semua makmumnya? Muanesa juga. Nah itu mau urusan pribadi di rumah. Nah, pulang dari sini duduk di sejadah, lanjutkan dikirnya. Ya karena kan pahalanya luar biasa. Orang subuh berjamaah, kemudian duduk berdikir, baca Quran atau apapun, yang penting jangan ngomongin orang sampai keluar matahari kayak ini, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan. Kata Rasul, sempurna. Ini Bapak Ibu di hadapan Allah udah haji umroh semua, alhamdulillah. Karena dari subuh berjamaah kita duduk dengerin materi ilmu terus sampai keluarnya matahari, itu Rasul hadisnya sahih. Itunya dicatat haji umroh tamatannya 3 kali. Tamatan. Sempurna. Kalau sempurna 3 kali berarti paripurna. Maka jangan aneh kalau nanti Bapak di akhirat dipanggil Pak Haji, Malik ulah disarekan. Dan saya mau can ka Mekah ulah gitu. Jadi orang kan sok aya mau dipanggil
dipanggil, Pak Haji, aduh punten abdi mah teu acan ulah. Nah naonan? Tuhnya ketika dipanggil Pak Haji, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu jadi doa. Nggak usah dimarahin, mudah-mudahan jadi doa. Ya bagi perempuan sebetulnya, ya bagi laki-laki juga mudah. Laki-laki kalau ingin langsung dipanggil Pak Haji atau naik haji, ya carilah janda yang sudah haji. Itu pasti Bapak bisa naik haji. Itu gampang sekali lah untuk jadi haji. Tapi kalau haji di hadapan Allah, nah inilah kita tiap hari Minggu, 1 bulan setiap minggu kita jadi haji semuanya, karena berjamaah kemudian kita mengkaji sampai keluarnya matahari. Nah, kemudian sedikit lagi lah nanggung. Nah ini mutawari anil haram. Nah musuh abadi setan itu adalah orang yang menjauhi diri dari makanan-makanan yang haram. Nah makanya harus hati-hati. Kullu lahmin nabata min suhti panaru aulabih. Ya, jadi setiap daging yang tumbuh dari barang yang subhat atau barang yang haram, maka neraka lebih utama. Jadi orang yang hati-hati di dalam mencari harta itu adalah termasuk orang yang dijadikan musuh abadi setan. Mukminun yadimu ala toharoh. Nah ini juga agak mudah. Ya walaupun susah untuk istiqomah. Seseorang yang istiqomah menjaga kesucian, artinya selalu wudu, sering wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ya bahkan ada penelitian kan, ternyata pelembab yang terbaik itu adalah banyak wudu. Jadi orang banyak wudu, kulit mukanya itu akan cerah dan memang ya kalau bahasa ibu-ibu tuh glowing. Nah ibu jadi kalau mau glowing, ibu nggak usah terlalu banyak sering wudu, itu insya Allah akan glowing mukanya. Itu dan itu memang Rasulullah pun menyatakan seperti itu. Orang yang sering wudu itu mukanya akan bercahaya. Ya kalau dalam bahasa sekarang glowing lah. Ya. Kemudian, mukminun kasirus sodaqah. Seorang yang beriman yang banyak bersedekah, itu pun musuh setan. Ya, karena memang godaannya untuk sedekah itu apalagi di musim pandemi seperti ini agak susah. Ya, agak susah. Ya, karena memang kita serba kekurangan. Kemudian mukmin husnul khuluq. Nah, seorang mukmin yang baik akhlaknya. Tuan saya Abdul Qadir Jailani menyatakan, saya lebih menghormati orang berakhlak daripada orang berilmu tidak berakhlak. Nah, orang berilmu tidak berakhlak itu tidak akan disenangi orang. Tetapi kalau orang berilmu berakhlak, orang senang bergaulnya. Ya, ilmunya biasa-biasa tapi akhlaknya bagus, itu pun akan disenangi orang. Makanya dalam bahasa lain ada yang menyatakan, ya tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Ya, maka di kita kan akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama sudah sama-sama maklum. Mukminu yanfa'un nas. Kemudian musuh setan itu adalah seorang mukmin yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linas. Orang yang baik itu, yang sempurna itu adalah orang yang banyak membawakan manfaat. Nah, kemudian hamilul Quran ayadimu ala tilawati. Orang yang sering pegang Al-Quran dan membacanya. Ya, kalau di tanah suci Mekah, baik di Haram maupun di Nabawi, orang duduk itu nggak ada yang ngobrol, ambil Quran, baca. Itu kan kalau di kita memang hari Jumat saja ketika menunggu khotib jarang yang tadarus Al-Quran. Ya, padahal hari Jumat itu kan kalau baca surat Al-Kahfi itu pahalanya luar biasa. Kalau malamnya baca surat Yasin, ya dilanjutkan dengan as-sofat, itu juga sangat luar biasa. Ini harus kita budayakan, banyak membawa Al-Quran dan membacanya. Nah, ini termasuk musuh abadinya iblis itu orang yang sering membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau banyak membaca Al-Quran, apalagi dibaca terjemah atau tafsirnya kan mengerti akan hukum-hukum Allah. Yang selanjutnya qaimul lail wa
wan nasuniyam, orang yang bangun malam sementara orang lain pada tidur. Jadi orang yang istiqomah sholat tahajud itu adalah musuh abadi setan. Berarti sisanya itu sahabatnya. Orang yang tidak adil berarti sahabat setan. Orang yang banyak tidur, nah daripada tahajud itu pun sahabat setan. Saya tanya ke jemaah, dalam satu minggu full 7 malam kita sholat tahajud atau tidak? Banyak tahajudnya atau banyak tidaknya? Ini untuk membaca indikator kita teman setan atau musuh. Dalam 7 malam kita tahajudnya 4 malam ada. Kalau 4 malam insya Allah musuh setan. Tapi kalau 4 malam tidak tahajud, 3 malam yang tahajud, berarti kebalikannya. Nah inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dianggap musuh terberat bagi setan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya. Sebelum doa mungkin ada yang harus ditanyakan, saya persilakan. Mangga ngaji Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga, betul. Beliau ini adalah orang yang memang besar memberikan sedekah sedekah terhadap umat ini pada saat itu. Nah, tadi disampaikan bahwa masuk surga itu yang terakhir. Nah, apakah dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu ada yang ke-10 atau setelah umat Islam ini masuk? Karena beliau kan ya salah satu hadis salah satu itu. Jadi beliau itu memang masuk surga itu dengan cara merangkak. Jadi masuk. Kalau belakang kan juga masuk. Nah ini mohon penjelasan apakah yang 10 itu beliau masuk ada akhir. Ya, baik. Insya Allah nanti saya bawakan materi tentang 10 sahabat Rasul yang masuk surga. Ya, termasuk amalan apa yang mereka perbuat. Insya Allah nanti supaya kita bisa menjadikan contoh. Nah, Sayyidina, nah ini. Jadi ini memang multi tafsir. Nah, Rasulullah SAW pernyataannya itu kan Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya sehingga dihisabnya paling lama. Mendengar hal itu tersebut Abdurrahman berpikir keras untuk jadi orang miskin. Nah ini surga, masuk surga terakhir. Nah ini multi tafsir. Ya, ada ikhtilaf karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga ini jaminannya ada, hadisnya sahih. Dan beliau ya dalam penafsiran awal itu 1A, BA yang 10 beliau baru masuk. Nah, baru masuk. Ada juga yang menafsirkan nanti kan orang kaya itu dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, orang kaya semua. Nah, makanya kelompok orang kaya ini yang agak lambat masuk ke dalam surga. Tapi saya berpedoman karena pengorbanan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu bukan hal yang sepele. Ketika membantu orang-orang muhajirin dalam kekurangan dan kemiskinan, Abdurrahman bin Auf lah yang memang mempertanggungjawabkan kebutuhan daripada para sahabat muhajirin. Saya punya keyakinan tetap Abdurrahman bin Auf walaupun hisabnya agak lama itu as-sabiqunal awalin. Ya, jadi sahabat Rasul yang masuk surganya lebih awal. Tuh, lebih awal. Karena kalau misalnya umat Islam semua sudah masuk surga, baru Abdurrahman bin Auf, kayaknya saya juga akan mundur dulu kalau saya divonis masuk surga. Era atau meulaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, simurima sodakohna 2000 perak itu 1 triliun. Manya erek meulaan. Nah, saya punya husnudon as-sabiqunal awalun. Jadi beliau tetap
masuk ke surga itu termasuk barisan pertama ya bersama sahabat yang lain. Jadi nanti jangan sampai tidak termotivasi akhirnya Abdurrahman we jalma beungar getol sodako geuning ka surga depan heuri urang yang nurutan we itu menjadi presiden yang tidak baik. Jadi beliau sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah beliau termasuk as-sabiqunal awalin. Ini motivasi bagi kita ya bahwa kekayaan itu tidak serta-merta bisa memasukkan kita ke dalam surga. Makanya Abdurrahman bin Auf meminta kepada Allah, jadikanlah orang miskin. Ya ini diambil manfaatnya bahwa harta itu tidak serta-merta bisa menjadikan kita ahli surga. Karena banyak orang yang memiliki harta malah jadi terkendala dengan hartanya itu. Nah, jadi dalam hadis yang lain, mohon maaf, Rasul ultimatum, jangan suudon terhadap sahabatku, karena sahabatku adalah bagikan bintang-bintang yang cemerlang. Itu dalam hadis. Jadi membaca sahabat Rasulullah itu tidak bisa dengan satu hadis saja. Nah, di hadis yang lain Rasul menyatakan jangan berburuk sangka kepada sahabat-sahabatku, karena sahabatku adalah bagikan bintang-bintang yang cemerlang. Jadi insya Allah beliau as-sabiqunal awalin. Yang lain ada Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena untuk mencapai sana tanpa tahu hakikat hidup untuk apa kita diciptakan hidup di dunia ini tidak akan bisa. Semuanya mengejar hidup. Ya. Memasukkan saja. Ya, baik, terima kasih Kang Haji ya. Ya betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan kalimat liya'budun liya'rifun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali manusia supaya bisa makrifat kepada Allah. Maka ulama ada yang membuat satu pertanyaan, misalnya contoh, siapa kita, sedang di mana kita, mau kemana kita. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kita. Sedang di mana kita, mau kemana kita. Nah, kalau 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan hakikat hidup. Makanya prinsip yang saya pegang, ya amanah dari guru saya Pangersa Abah Anom, kejarlah Allah, dunia dan akhirat akan mengikuti. Nah, kejarlah Allah, dunia dan akhirat akan mengikuti. Artinya mengejar Allah bukan lari. Ya, jadi kalau kita sudah diridhoi Allah, berarti kalau untuk mencapai ridho Allah dengan ibadah. Nah, kalau Allah sudah ridho kepada kita, dunia dan isinya akan mengikuti, akhirat pun akan mudah ditaklukkan. Saya tanya, kalau para kiai, para ulama rata-rata pengusaha atau tugasnya hanya ya memberikan ilmu aja kepada santrinya? Kira-kira menurut Bapak, kalau para ulama itu pengusaha atau bukan? Tapi mayoritas ulama kaya-kaya atau biasa-biasa saja? Banyak yang kaya, Pak. Datang mobil baru kebeli. Padahal tiap hari cuma menghadapi santri, ya ngajar ilmu agama, tapi luar biasa. Nah, itu salah satu bukti kejar Allah, dunia dan akhirat mengikuti. Urusan mobilnya dapat dari mana, itu urusan Allah. Kadang-kadang ada yang ngirim, itunya kirim nih Pak untuk bisa dipakai. Subhanallah. Nah, ini betul tadi, untuk bisa mencapai ini supaya kita menjadi musuh abadi iblis, ya cara yang termudah itu dekati Allah. Ya, karena kalau sudah dekat dengan Allah, sudah taqarrub, insya Allah tidak ada kesulitan kalau dengan taufik dan hidayah Allah. Cekap
Ya itu saja mungkin materi untuk pagi hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'ma wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim adimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar kami, dosa umat muslim di mana saja berada. Ya Allah jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan soleha. Ya Allah kabulkanlah segala tujuan baik kami dunia dan akhirat. Ya Allah hindarkanlah kami dari malapetaka dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada para pemimpin kami untuk bisa berlaku adil dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jadikanlah kami istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Ketika meninggal dunia jadikanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana tabaina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa atasibu bihamdillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan.